Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di DHY Nurse Channel. Di video kali ini saya ingin memberikan informasi tentang bagaimana sih caranya kita mengatasi bau mulut pada saat berpuasa ya. Dan penyebab bau mulut saat puasa itu kenapa sih? Ya, karena emang kebetulan kan sekarang lagi bulan Ramadan tuh, bulannya puasa ya. Pernah kepikiran nggak kenapa sih kita bau mulut saat puasa? Nah, ini dia jawabannya, ini dia alasannya juga ya. Jangan lupa dulu klik like, share, comment, and subscribe agar informasi ini terus bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Agar channel ini terus berkembang ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga puasanya lancar, sehat terus ya. Langsung kita mulai aja. Apa sih penyebab bau mulut saat puasa dan cara mengatasinya ya? Nah, teman-teman, bau mulut adalah masalah yang sering terjadi pada saat menjalankan ibadah puasa ya, teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Terus, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa sih hal ini bisa terjadi ya, teman-teman? Dan apa alasan yang sering bau mulut ketika berpuasa? Ternyata hal ini muncul karena dipengaruhi oleh kondisi mulut yang kering dan tidak mendapat asupan minum atau air putih dalam waktu yang cukup lama ya. Kurang lebih berapa jam berarti ya? 15 sampai 16 jam ya atau 12 sampai 15 jam lah gitu ya. Bau mulut sendiri ya teman-teman muncul saat berpuasa bisa menurunkan rasa percaya diri seseorang. Tentu benar ya. Makanya teman-teman pasti banyak yang menggunakan masker atau yang sering menutup mulut ya. Nah, pasti mungkin nggak percaya diri kan? Namun jangan khawatir teman-teman. Dengan mengetahui penyebabnya, teman-teman bisa mencari tahu cara untuk mengatasinya tanpa harus membatalkan puasa ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mencoba menerapkan beberapa hal untuk mengatasi bau mulut ketika teman-teman berpuasa ya. Nah, teman-teman cara dan penyebab untuk mengatasi bau mulut adalah pertama, alasan utama bau mulut itu ketika berpuasa berkurangnya produksi air liur, teman-teman ya. Jadi air liur itu berkurang karena tidak ada asupan cairan saat berpuasa gitu ya. Terus padahal air liur adalah cairan pembersih alami loh ya. Jadi bukan hanya sembarang air. Jadi air liur itu adalah cairan pembersih alami yang mengandung enzim ya, yang mengandung enzim untuk mencerna serat dan glikoprotein untuk melindungi mukosa mulut teman-teman ya, mukosa mulut. Nah, ya. Jadi sekali lagi bau mulut itu karena memang kita produksi air liurnya itu berkurang karena asupan cairannya itu berkurang ya atau tidak ada selama berpuasa. Padahal air liur itu sendiri teman-teman adalah pembersih alami. Sekali lagi ya, untuk mencerna serat dan glikoprotein untuk melindungi mukosa mulut ya. Nah, air liur juga teman-teman berfungsi sebagai sistem imun untuk menghadang bakteri dan virus yang masuk melalui mulut ya. Jadi air liur itu ternyata banyak sekali fungsinya teman-teman ya. Nah, akibat kondisi ini maka rongga mulut kering dan menjadi tempat yang baik untuk berkembangnya koloni bakteri dalam lidah, gigi, dan mulut. Ya. Jadi di sini nih rongga mulut itu menjadi kering ya dan tempat berkembang biaknya bakteri dalam lidah, gigi, dan mulut ya. Akibat dari tadi itu ya air liurnya berkurang ya. Nah, hal itulah yang menjadi pemicu munculnya bau mulut teman-teman ketika saat berpuasa. Namun perlu diingat teman-teman ya, bau mulut tidak hanya karena kekurangan cairan, bukan hanya kekurangan cairan air liur ya.
Tetapi karena masalah gigi ya, masalah gigi dan mulut serta nih teman-teman gangguan asam lambung. Jadi bau mulut tersebut tuh bukan hanya karena air liur berkurang, tapi karena kesehatan gigi, mulut, serta gangguan asam lambung atau pencernaan ya. Maka dari itu penting nih teman-teman untuk menjaga kesehatan mulut dengan rutin menyikat gigi ya. Sebab sisa-sisa makanan yang menumpuk di permukaan lidah ya, di permukaan lidah, gusi, dan di antar gigi nih teman-teman ya, bisa menjadi tempat berkumpulnya bakteri untuk berkembang biak ya. Semakin lama, hal ini menjadi penyebab terjadinya bau mulut, termasuk bau mulut ketika teman-teman berpuasa ya. Makanya teman-teman ya harus rajin menggosok gigi ya, sampai bersih gosok giginya ya. Penyebab terakhir bau mulut adalah gangguan pada kesehatan pencernaan. Nih teman-teman gambarnya ya. Ini dari usus nih. Usus halus, usus besar ya. Cairan pencernaan ini akan tetap keluar meski tidak ada asupan makanan selama berpuasa ya. Jadi walaupun kita berpuasa teman-teman, asupan dari cairan makan itu tetap berproduksi ya teman-teman ya. Jadi mengakibatkan timbulnya bau busuk serta bau makanan basi ya teman-teman ya. Selain itu proses metabolisme juga menggunakan cadangan lemak teman-teman ya dalam tubuh, melepaskan bahan kimia berupa keton yang keluar bersamaan dengan keluarnya napas ya. Itulah teman-teman. Nih ya, bau keton katanya. Jadi keton itu proses metabolisme ya, menggunakan cadangan lemak dalam tubuh melepaskan bahan kimia. Itu namanya keton. Teman-teman ya, makanya kadang-kadang kalau kita berpuasa baunya bau mulut, bau keton juga. Itu terjadi karena proses pencernaan metabolisme ya, teman-teman ya. Oke. Terus nah caranya teman-teman ya. Jadi caranya itu untuk mengatasi bau mulut itu pertama tuh obat kumur teman-teman ya, obat kumur nih. Sikat gigi terkadang tidak menjamin kondisi rongga mulut bersih seluruhnya. Hal ini karena sikat gigi tidak bisa menjangkau semua sela-sela gigi ya. Walaupun sikat giginya bagus tapi kadang-kadang nggak bisa nyampe sela-sela gigi teman-teman. Akibatnya bakteri dan sisa makanan nggak tergerus dengan sempurna atau tidak tergerus dengan sempurna ya. Nah, alternatifnya gunakan obat kumur antibakteri teman-teman untuk memaksimalkan proses pembersihan seluruh sela-sela gigi atau rongga mulut ya. Apa aja mereknya terserah ya, yang penting obat kumur ya untuk antibakterinya ya. Kedua adalah konsumsi air yang cukup teman-teman. Jadi cobalah untuk meminum setidaknya 2 atau 3 gelas air putih setelah sahur ya teman-teman ya. Teman-teman bisa minum ketika menunggu waktu imsak tiba ya. Dan setelah imsak baru minum. Itu salah, itu namanya tidak berpuasa atau batal puasanya ya. Jadi konsumsi air putih ini teman-teman bisa menjaga agar mulut tidak terlalu kering sehingga bau mulut dapat dicegah lah ya. Minimal tidak bau banget gitu ya. Makanya minum air putih yang cukup ya 2 atau 3 gelas setelah makan ya. Sebelum imsak, jangan sesudah imsak. Nah, selain itu, bersihkan lidah, teman-teman ya. Nah, selain gigi, kebersihan lidah juga harus selalu dijaga, teman-teman, selama berpuasa. Kata ahli, lidah juga bisa menjadi tempat menempelnya sisa-sisa makanan. Cara membersihkannya cukup mudah, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan pembersih lidah setidaknya 2 kali dalam sehari untuk menghilangkan bakteri dan plak yang bisa menimbulkan bau mulut ya. Nah, ini contohnya nih, pembersih lidah ya. Ini nih teman-teman nih, penyebab bau mulut saat berpuasa. Ada 6 nih ya teman-teman ya. Pertama, rongga mulut. Rongga mulut ketika kering menjadi tempat yang baik untuk berkembangnya bakteri. Terus air liur berguna sebagai sistem imun untuk membasmi virus dan bakteri di mulut. Ketiga, akibat mulut kering dan tidak sikat gigi membuat kuman betah di mulut dan mengeluarkan bau. Keempat, gigi berlubang dan berkarang juga mempengaruh
menyebabkan bau mulut ya, karena jumlah bakterinya lebih tinggi dari biasanya. Nih, karang gigi, gigi berlubang itu sangat mempengaruhi juga ya. Terus cairan pencernaan yang keluar meski tidak ada makanan yang masuk juga menambah bau mulut seperti nasi basi yang tadi saya jelaskan ya. Dan yang keenam adalah bau keton yang dikeluarkan ikut dengan keluarnya nafas menambah bau menjadi tidak sedap ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja cukup yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini tentang bau mulut saat berpuasa dan bagaimana cara mengatasinya. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe DHNers untuk mendapatkan informasi kesehatan, informasi STR, CPNS, informasi tentang keperawatan lainnya ya. Terima kasih, stay health untuk semuanya. Assalamualaikum. Astaga, sampai kacau nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.